Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Kiai Muhyiddin Junaidi, memandang candaan tentang salat yang dilakukan Ketua Umum Partai PAN Zulkifli Hasan sebagai penistaan agama. Zulhas menggambarkan kelompok yang tidak berani melafalkan amin saat salat, terpengaruh fanatisme terhadap salah satu paslon capres-cawapres. Menteri Perdagangan itu juga menyebutkan ada yang tidak berani menggunakan telunjuk jari ketika pembacaan tahiyat, lantaran cinta terhadap salah satu paslon. Kiai Muhyiddin menilai pernyataan tersebut kuat dugaan sebagai upaya melecehkan agama demi kepentingan politik. Muhyiddin meminta MUI untuk memanggil Zulhas guna memberikan klarifikasi terkait pernyataannya. Hadis dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasihatu lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Agama adalah nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi para pemuka, para pemimpin kaum muslimin, juga bagi seluruh manusia, seluruh kaum muslimin pada umumnya. Saya ingin memberikan nasihat kepada saudara Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa dengan panggilan Julhas, selaku Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, karena apa yang disampaikan oleh saudara Zulkifli Hasan itu adalah pernyataan yang mungkar, tindakan yang mungkar, harus diluruskan. Dalam konteks Islam, maka saya berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan memberikan nasihat kepada saudara Zulkifli Hasan atas tindakannya yang keliru. Telah melakukan tindakan yang fatal. Dalam sebuah forum, ketika dia bertemu dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, dia bercerita tentang prestasi Presiden Joko Widodo, baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan dia mengklaim gencatan senjata antara Israel dengan Hamas itu juga ada peran Presiden Joko Widodo. Yang membuat saya sedih, prihatin, sekaligus marah. Dan saya ingin memberikan nasihat secara tegas kepada saudara Zulkifli Hasan adalah ketika saudara Zulkifli Hasan yang pertama berbicara tidak dalam konteksnya. Karena Zulkifli Hasan kapasitasnya sebagai menteri, bukan tim sukses dari pasangan capres manapun. Dia hadir dalam forum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia di Semarang. Kapasitas Zulkifli Hasan adalah seorang Menteri Perdagangan, bukan jurkam, bukan anggota TKN, dan acara itu juga bukan acara kampanye. Namun Zulkifli Hasan secara implisit justru melakukan tindakan-tindakan yang bersifat politis, yang ingin memberikan arah preferensi politik kepada calon tertentu dengan tindakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dan ini yang menjadi kritikan dan nasihat keras saya kepada saudara Zulkifli Hasan, saudara Zulkifli Hasan ini telah melecehkan sholat, ajaran Islam yang paling utama, sholat. Di dalam Islam, sholat itu adalah parameter seseorang itu beriman atau kufur. Yang membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir itu apakah dia menegakkan sholat atau tidak. Apa tindakan yang melecehkan bagi ibadah sholat ini? Yang pertama, salah satu bacaan sholat telah dilecehkan oleh Zulkifli Hasan dengan serangkaian kata dan tindakannya ketika dia membacakan surat Al-Fatihah yang biasanya setelah waladhdallin itu pasti makmum akan ada jawaban. Ya, kita tahu jawaban waladhdallin itu doa adalah dengan amin. Nah, menurut klaim Zulkifli Hasan sekarang tidak ada lagi doa amin, itu pada diam gitu. Dan yang kedua, saat melakukan tasyahud at-tahiyat akhir, kata Zulkifli Hasan biasanya menggerakkan satu jari. Ini tanda tasyahud yang mengesahkan Allah. Dan hari ini katanya klaim seorang Zulkifli Hasan menggerakkan dua jari, dan itu sebagai tanda kecintaan kepada saudara Prabowo Subianto. Saya tidak mau pusing, tidak ambil peduli posisi PAN yang mendukung saudara Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya juga tidak mau turut campur urusan Partai Amanat Nasional yang berkoalisi di dalam koalisi bersama Gerindra yang mendukung Prabowo Subianto. Tetapi ketika saudara Zulkifli Hasan melecehkan ajaran sholat, kenapa saya sebut melecehkan? Karena dia menjadikan materi ajaran sholat itu sebagai bahan candaan. Bahan candaan yang punya nuansa politis untuk memberikan preferensi politik kepada saudara Prabowo Subianto. Jadi kalau sudah masalah agama, saya tidak peduli capres manapun, karena itu waktu ada pelecehan Nabi Muhammad SAW oleh orang yang mengaku sebagai komika di Lampung, dan itu di acaranya Anies Desa Anies,
itu adalah cara tim kampanyenya Anies Baswedan, saya tidak peduli kepada Anies Baswedannya, tapi saya hanya peduli kepada Nabi Muhammad SAW yang sosok yang mulia ini jadikan bahan bercandaan, di roasting oleh komika yang ada di Lampung. Dan hari ini ajaran Islam yang agung dijadikan bahan roasting oleh seorang Zulkifli Hasan. Anda ini bagaimana, Zulkifli Hasan? Dari mana Anda mendapatkan ajaran untuk bisa membuat sholat itu guyonan? Dan itu di ruang publik. Kalau di ruang privat, di kamar Anda bersama istri keluarga Anda, saya tidak mau tahu, itu tanggung jawab Anda dengan Allah SWT. Tapi karena ini di ruang publik, saya punya tanggung jawab pertama menasihati Anda, saya juga punya tanggung jawab untuk mencegah agar umat Islam yang lainnya tidak menganggap sepele ajaran Islam ini. Sholat ini tidak melalui malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril turun ke bumi, menyusul Rasulullah dan mengajak Rasulullah naik ke langit untuk menerima wahyu sholat. Masya Allah, luar biasa ajaran sholat ini. Dan as-sholatu imaduddin, ya, sholat ini tiang agama. Kalau orang sudah meninggalkan sholat, maka runtuhlah agamanya. Tidak boleh sholat dijadikan materi roasting dalam rangka untuk menggait elektabilitas. Nah, ini secara konsekuensi hukum, ini melanggar ketentuan pasal penodaan agama, pasal 156A KUHP, dan ini bukan delik aduan. Sekali lagi ya, ini bukan delik aduan. Jadi pihak kepolisian bisa langsung melakukan penyelidikan, dan setelah melakukan penyelidikan bisa meningkatkan pada penyidikan dan bisa memproses. Tinggal nanti cari ya ahli bahasa, ahli agama untuk menjelaskan ya konteks roasting itu bertentangan dengan ajaran Islam, di mana sholat itu tidak boleh buat bercanda-penjadaan ya, apalagi di ruang publik, apalagi dalam kapasitas dia seorang pejabat. Tidak bisa gitu loh. Saya nyaris kehilangan kata-kata untuk merefleksikan kondisi pemimpin di negeri ini yang sebenarnya memimpin di negeri yang mayoritas Islam. Tapi kenapa kok tidak menjadikan Islam itu tinggi? Padahal kita meyakini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya, Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggi ketinggian dari Islam gitu. Ajaran-ajarannya itu suci, ajaran-ajarannya itu kita berkhidmat. Mohon maaf, saya belum ketemu loh bercandaan yang mengubah tasyahud dari satu jari menjadi dua jari. Padahal kita tahu simbol dua jari itu ada yang mengadopsi dari agama lain gitu. Kenapa tasyahud itu hanya satu jari? Filosofisnya juga itu karena kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian karena demi elektabilitas agama itu hanya dijadikan alat saja? Ya, saya tidak setuju juga ya agama hanya untuk menjadi dukungan. Apalagi agama dijadikan bahan bercandaan. Kita sulit untuk mencari tokoh-tokoh yang benar-benar negarawan, yang bisa bersikap, bertutur, bertindak itu dengan kesadaran, dan paling penting adalah kesadaran Islam, kesadaran bahwa di dunia ini sementara, kesadaran bahwa setiap amal kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa semua amal kita di dunia itu nanti akan diaudit ulang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesadaran bahwa dalam audit ulang itu tidak ada yang bisa disembunyikan sedikit pun dan tidak bisa dilebih-lebihkan sedikit pun, semua akan diaudit pas, tepat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, gak ada kebaikan yang tidak terhitung, termasuk tidak ada keburukan yang tersembunyi. Semua diaudit, bahkan sehingga amal itu sebesar zarah, itu Allah akan berikan balasan. Kebaikan dibalas pahala, keburukan dibalas dengan dosa. Tinggal nanti akan ditimbang apakah kebajikannya lebih berat ketimbang keburukannya. Kalau lebih berat dia masuk surga, kalau lebih ringan, lebih berat keburukannya dia masuk neraka. Dan urusan sholat ini adalah amalan yang bobot timbangannya itu berat, tinggi gitu loh. Di akhirat nanti amalan tadi yang diaudit pertama kali itu adalah sholat gitu. Saya bisa saja melihat itu mungkin ada kekhilafan, ada sesuatu yang dia alpa tentang itu. Tapi kan tidak bisa, karena di dalam prinsip hukum itu, suatu kejahatan itu bisa dilakukan melalui dua motif. Pertama, ada kesalahan karena sengaja. Yang kedua, kesalahan karena tidak sengaja. Dolus, sengaja, ataupun kulpa, tidak sengaja, itu tetap berkonsekuensi pidana. Tetap ada pertanggungjawaban pidana. Misalkan ada orang tidak sengaja menyebabkan orang lain kecelakaan dan kehilangan nyawa. Walaupun dia tidak sengaja, ya tetap diminta pertanggungjawaban. Misalkan, saya nabrak orang, saya nggak sengaja. Ya tetap ada konsekuensinya. Karena nggak ada orang mau nabrak itu sengaja, kecuali orang tadi memang mau membunuh orang lain gitu. Artinya, di dalam sistem hukum itu, dolus maupun kulpa itu ada tanggung jawabnya. Dan dalam hal ini, Zulkifli Hasan tidak bisa berdalih, dia alpa. Dia tetap harus bertanggung jawab. Tentu secara akidah dia harus taubat, secara publik dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam, dan secara hukum dia harus mempertanggungjawabkan pernyataannya secara hukum. Karena ada sanksi hukum itu membuat orang akan mengingat kesalahan itu, sehingga pasti dia tidak akan mengulangi lagi. Ya karena membekas. Kalau hanya statement, nanti
diulangi lagi, harus ada sanksi gitu. Dan ini bukan perkara remeh. Jangan sampai nanti masalah sholat jadi guyonan, ini akan jadi hal yang remeh, dan dampaknya nanti akan ada orang lain yang menganggap sepele gitu loh. Fakta bahwa ada orang ya yang membuat ajaran Islam, sejumlah ajaran termasuk sholat itu guyonan, ada memang, tapi rata-rata masih di ruang private. Ini kok di ruang publik, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik. Dan tidak pas juga, karena dia Menteri Perdagangan ketemu Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Apa relevansinya sih ngomongin itu gitu loh. Nah, kecuali dia mengimbau, walaupun kita sebagai seorang pedagang, kita sedang mengejar nafkah ya, tapi tetap kita harus ingat sholat. Kalau kita sibuk di pasar, sedang banyak pembeli, walaupun banyak keuntungan di situ, ketika ada seruan azan, maka kita harus segera tinggalkan dagangan kita. Kita segera ambil air wudhu, pergi ke masjid, sholat berjamaah. Jangan khawatir keuntungan pergi, jangan khawatir rezeki pergi, karena rezeki yang sudah ditetapkan Allah itu tidak akan pergi. Semua sudah ada takarannya. Kita harus segera meninggalkan pasar-pasar kita, dagangan kita, ke masjid, sholat. Nah, Bapak-bapak, asosiasi pedagang, bagaimana fasilitas pasar-pasar kita? Apakah sudah memadai tempat sholatnya, baik dari sisi kebersihan, kenyamanan, luasnya? Kalau ada yang kurang, mungkin kami bisa membantu, misalkan alokasi anggaran untuk listriknya bagaimana. Nah, itu kan menarik. Boleh ngomong sholat dalam konteks pasar, tapi masih nyambung, dan itu adalah kebajikan. Misalkan kalaupun mau disisipkan kampanye, ya Bapak-bapak ya, di dalam sholat itu kita berdoa untuk kepemimpinan bangsa Indonesia agar jauh lebih baik. Kita sudah dipimpin Pak Jokowi, banyak kemajuan, ya mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan melalui legacy beliau. Ada sosok yang selama ini berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan beliau, yang dicapai beliau bisa diteruskan para pendahulunya. Termasuk dalam ini Pak Prabowo kan juga sudah komitmen untuk itu. Nah, misalkan begitu masih masuk lah, tanpa harus melecehkan ajaran sholat gitu loh. Saya kayaknya melihat orang-orang yang bernarasi, berkomunikasi untuk politik itu kayak kehilangan, mau kampanye kok kayak kehilangan ide. Kok kenapa sih? Kayak kemarin ya si komika itu, kenapa harus berroasting Rasulullah Muhammad SAW? Nggak lucu juga itu. Dan hari ini kenapa Zulkifli Hasan harus menjadikan materi sholat sebagai olok-olok, sebagai bercandaan? Nggak benar juga gitu. Karena itu, marilah seluruh umat Islam, baik pemimpinnya ataupun rakyatnya, mari kita kembali ke jati diri kita sebagai seorang muslim. Kelak di akhirat akan kita lepas semua atribut keduniawian ya. Nggak ada itu menteri, nggak ada itu pejabat, nggak ada itu profesi apa, nggak ada. Kita datang kepada Allah sebagai seorang hamba, dan ketika ya kita menghadap Allah sebagai hamba, yang kita bawa apa? Amal kita. Dan amal yang paling pertama akan dihisab, diaudit, ya sholat. Bagaimana kita akan mempertanggungjawabkan sholat kita kalau sholat itu justru kita jadikan bahan bercandaan gitu loh? Nggak nyambung gitu loh. Padahal kita ingin kumpul bersama Rasulullah di surga. Jangankan untuk urusan sholat, untuk urusan yang lain saja. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati sekumpulan sahabat yang tertawa-tawa. Kemudian Rasul menyatakan demikian, sungguhnya kalau kalian tahu apa yang kulihat di akhirat nanti, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Saat itu sahabat langsung tertegun, dan memang iya, urusan kita yang di dunia ini, kita mempersiapkan bekal untuk akhirat. Yang di akhirat itu konsekuensinya kalau keliru ya neraka, dan neraka itu azabnya luar biasa. Dan kita berharap, berdoa, upaya, ikhtiar sungguh-sungguh agar kita sampai ke surga. Itu yang harus ditekankan, bahwa ya dunia ini ya ini sandiwara saja lah. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi presiden, ada yang jadi pejabat, sementara nggak nunggu sampai mati, nanti juga dia pensiun. Nanti juga bisa aja kena kasus, dicokok KPK. Coba lihat bagaimana Ketua Umum Partai Golkar dulu, seorang Setia Novanto, begitu wah terhormatnya Ketua DPR, Ketua Partai, tapi begitu kena cokok kasus korupsi, jatuh, direndahkan oleh Allah SWT. Karena itu jangan berbangga dengan dunia. Makanya Al-Quran sendiri mengatakan ya, agama kita mengatakan sesungguhnya di antara kita yang mulia itu bukan yang punya jabatan, punya kekuasaan, bukan, tapi yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di mata Allah ya, yang paling mulia di antara manusia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang punya jabatan, punya harta, punya kekuasaan, enggak. Mudah-mudahan ini sampai kepada saudara Zulkifli Hasan, dan saya menunggu permintaan maaf saudara Zulkifli, dan mudah-mudahan dia bertobat. Dan tentu saja saya juga mengimbau aparat penegak hukum tetap memproses secara hukum, karena pertobatan untuk urusan Zulkifli Hasan dengan Allah SWT, sementara urusan hukum negara karena ada pelanggaran ya, saya minta untuk diproses secara hukum.
untuk menunjukkan bahwa hukum di negeri ini berlaku secara equality before the law. Ada kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.